Saudaraku, kita jumpa lagi. Setelah beberapa hari ini kita libur, kita jumpa lagi. Pada hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang menurut saya sangat penting, tapi seringkali justru dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Yaitu saya akan berbicara tentang kontrak sosial rakyat Indonesia sebelum mendirikan negara Republik Indonesia. Secara teoritis, teori kontrak sosial ini dimulai oleh antara lain John Locke. John Locke menyatakan sebelum ada masyarakat politik, ada hukum alam, hukum alamiah. Dalam hukum alamiah ini, semua individu mempunyai hak-hak individu. Antara lain hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki. Di banyak negara, hak ini ditambah lagi dengan hak mengejar kebahagiaan, seperti di Amerika Serikat. Tetapi, walaupun ada hak alamiah, ternyata masyarakat itu terancam juga. Karena tidak ada institusi yang melindungi pemenuhan hak tersebut, yaitu masyarakat politik, atau sekarang kita sebut negara. Jadi walaupun kontrak sosial rakyat Indonesia itu ada, tetapi kalau negara Republik Indonesia belum diadakan, atau walaupun ada tapi tidak berdaulat atas wilayah Indonesia, maka tidak ada yang menjamin pemenuhan hak-hak alamiah tadi, atau yang kemudian dikenal sebagai hak-hak asasi manusia. Menghadapi kondisi yang seperti ini, maka manusia, individu-individu si pemilik hak alamiah ini kemudian membuat kontrak sesama mereka. Di dalam kontrak tersebut, mereka membentuk masyarakat politik yang sekarang kita kenal dengan negara, dan kepada negara diberikan kewenangan, diberikan kekuasaan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak alamiah itu, yaitu hak hidup, hak kebebasan, hak memiliki, hak mengejar kebahagiaan, dan lain sebagainya. Yang mau saya katakan adalah hak-hak individu, hak alamiah itu sudah ada sebelum masyarakat politik ada, sebelum negara ada. Atau dikatakan bahwa hak asasi itu melekat pada diri manusia. Seorang bayi lahir, dalam dirinya melekat hak asasi manusia. Tugas negara atau tanggung jawab negara atau fungsi negara bukan memberikan hak-hak asasi manusia, bukan memberikan hak-hak alamiah itu, tetapi menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Antara lain hak hidup, hak mendapat pekerjaan, hak kebebasan, hak diperlakukan setara di hadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi yang perlu kita ingat adalah negara tidak memberikan hak asasi manusia. Negara tidak memberikan hak alamiah manusia. Tetapi negara berfungsi menjamin terpenuhinya hak asasi manusia tersebut. Kalau begitu, siapa yang memberikan hak asasi itu? Siapa yang memberikan hak alamiah itu kepada manusia? Dikatakan tadi bahwa hak alamiah itu, atau kita sebut dengan hak asasi manusia itu, melekat pada manusia pada waktu dia lahir, pada waktu sebagai manusia. Oleh karena itu, saya berpendapat yang memberikan hak asasi manusia adalah Sang Pencipta manusia itu sendiri, Tuhan Sang Pencipta manusia, Sang Kreator. Dialah yang memberikan hak-hak tersebut. Dan kemudian masyarakat, kumpulan dari individu-individu ini membuat kontrak. Di dalam kontrak tersebut mereka buatlah negara. Dan tugas negara, fungsi negara adalah menjamin terpenuhinya hak-hak alamiah tersebut. Sekarang kita turun ke Indonesia. Apa yang terjadi di Indonesia? Menurut hemat saya, seperti juga saya katakan beberapa waktu yang lalu, masyarakat Nusantara ini adalah masyarakat gotong royong. Dia telah ada di bumi Indonesia ini ratusan ribu tahun yang lalu, yaitu pada masa berburu.
dimulai sejak masyarakat Nusantara mulai berburu hewan besar. Ratusan ribu tahun yang lalu. Mereka berburu hewan besar itu kelompok-kelompok kecil. Dari waktu ke waktu, dari abad ke abad. Otaknya semakin besar, semakin kompleks. Pengetahuannya juga semakin banyak, keterampilannya juga semakin banyak, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kalau kita pelajari teori seleksi alam, manusia yang hadir, manusia modern yang hadir itu adalah manusia yang telah lolos dari seleksi alam tersebut. Manusia tersebut, nenek moyangnya mampu beradaptasi dan mereka survive. Secara teoritis kita katakan manusia yang hidup sekarang ini sebenarnya adalah manusia-manusia yang mampu melewati kekejaman alam di masa lampau. Di dalam perjalanan hidupnya, manusia gotong royong bertemu dengan berbagai peradaban dari bangsa-bangsa lain. Pertama kali peradaban gotong royong berhadapan dengan peradaban India. Katakanlah itu di awal abad-abad Masehi. Peradaban India membawa beberapa hal yang sangat penting. Pertama, membawa agama Hindu dan Buddha. Dan yang kedua, mereka membawa konsep-konsep negara dewa, raja dewa. Mereka membawa juga tata negara, bagaimana mengelola negara. Dan memang setelah kita berjumpa dengan peradaban India, maka kerajaan di Indonesia yang tadinya cuma seluas kampung, atau 2 kampung, atau 3 kampung, atau 1 kecamatan, dalam waktu yang tidak terlalu lama berkembang pesat menjadi negara-negara besar. Negara besar yang pernah memerintah di Nusantara ini adalah Sriwijaya dan Majapahit. 2 negara ini adalah hasil perjumpaan antara masyarakat gotong royong di Nusantara dengan peradaban India dari India Selatan. Sebelumnya, kerajaan-kerajaan Indonesia ini kerajaan-kerajaan tingkat desa kecil-kecil dengan kepemimpinan primus inter pares. Pemimpinnya dipilih dari kalangan mereka sendiri sesuai dengan keunggulannya dan tidak diturunkan kepada ahli warisnya. Kalau dia tidak mampu memimpin lagi, maka masyarakat setempat memilih pemimpin yang baru. Tetapi setelah menerima peradaban India, maka raja-raja ini menurunkan tahtanya kepada ahli warisnya. Inilah salah satu pengingkaran terhadap kesetaraan manusia pada waktu masyarakat gotong royong. Jadi perlu juga diingat, cara hidup gotong royong ini perlu juga diingkari di Nusantara ini, di Nusantara yang luas ini, antara lain oleh pusat-pusat kekuasaan dan pusat-pusat ekonomi. Tetapi di kemudian hari, tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, akhirnya yang diterima sebagai nilai dasar manusia adalah kesetaraan. Oleh karena itu, negara yang sesuai adalah negara demokrasi, bukan autokrasi, bukan oligarki, bukan teokrasi, dan bukan yang lain lagi. Negara yang didirikan di atas dasar kesetaraan manusia adalah negara demokrasi. Republik Indonesia hari ini telah berkembang menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Saya selalu katakan ini adalah sukses revolusi politik di Indonesia. Sukses kita yang pantas kita syukuri. Saudaraku, kontrak sosial kita menurut hemat saya adalah pertama kali adalah Sumpah Pemuda. Pemuda-pemuda dari seluruh Nusantara, tentu diwakili oleh tokoh-tokohnya, berkumpul di Jakarta, menyatakan tekadnya, mengikrarkan sumpahnya, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Tanggal 28 Oktober 1928. Oleh karena itu, ingatlah, bangsa Indonesia ini telah mendeklar kehadirannya di muka bumi, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada masyarakat luas, itu pertama kali pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan mengikrarkan Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Kemudian bangsa Indonesia ini menyadari juga, ini hasil pertemuannya dengan peradaban Barat, bahwa negara itu adalah negara bangsa, bukan negara miliknya para bangsawan. Negara bangsa adalah milik seluruh rakyat Indonesia tentunya kalau di Indonesia ini.
Dan rakyat yang punya kedaulatan ini membentuk negara. Negara itulah kemudian yang diberikan kepercayaan menjalankan fungsi pemenuhan hak asasi manusia. Selanjutnya bangsa Indonesia diwakili oleh Soekarno-Hatta menyatakan memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini puncak, inilah kemunculan revolusi peradaban gotong royong. Kemunculan peradaban gotong royong dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan tanggal itu juga kita gunakan sekarang sebagai dimulainya revolusi Indonesia, khususnya revolusi politik. Artinya revolusi Indonesia dimulai dengan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu berlanjut menjadi revolusi politik. Sebelumnya tentu sudah ada revolusi kesadaran pertama dan revolusi pertanian. Saudaraku, setelah Indonesia merdeka, Soekarno menjadi presiden, dipilih menjadi presiden, Hatta menjadi wakil presiden. Negara Republik Indonesia menjalankan fungsinya sebagai lembaga untuk menjamin pemenuhan hak asasi manusia di wilayah Indonesia. Selanjutnya, kontrak politik yang kedua adalah naskah proklamasi. Kami bangsa Indonesia ini menyatakan kemerdekaan kami, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Itulah kontrak sosial yang kedua. Yang pertama tadi adalah Sumpah Pemuda. Dan yang ketiga, kontrak sosial yang ketiga yang melengkapi semua kontrak sosial utuh, tidak ada lagi setelah itu, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya ingatkan lagi saudara, di penghujung kalimat pembukaan Undang-Undang 45 adalah serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itulah yang sekarang belum terwujud. Dan oleh karena itu belum terwujud, maka revolusi Indonesia harus dilanjutkan. Saudaraku, secara singkat saya katakan, bangsa rakyat Indonesia sebelum mendirikan negara Republik Indonesia membuat kontrak sosial sesama mereka. Pertama, Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kedua, naskah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Ketiga, pembukaan Undang-Undang 45 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sampai di sini dulu saudaraku. Terima kasih untuk perhatiannya.